رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, Ulun Muhammad Ridho di sini ingin mewawancarai Pian mengenai tentang penyakit hati. Jadi mungkin Pian berkenankah untuk diwawancarai mengenai itu? Silakan. Kalau berkenan mungkin Pian bisa kenalkan diri Pian dengan secara singkat aja gitu. Ya, nama saya bisa aja dipanggil MN, ya, sebagai mahasiswa UIN Antasari Universitas. Oke, mungkin ke pertanyaannya lah mengenai yang pengen ketahui aja mengenai apa itu amarah, habis itu apa dengki, habis itu apa itu dendam. Sepengetahuan dan aja mengenai dari pengertian tiga itu ya. Ya, mungkin kita definisikan dulu dari tiga permasalahan itu kepada satu persatunya dulu. Yang pertama yaitu ada amarah. Tadi kan amarah itu kalau menurut saya sendiri adalah rasa emosional di dalam diri yang keluar akibat ada hal yang tidak mengenakan dari lawan bicaranya atau lawan yang berperilaku kepadanya. Kemudian selain amarah tadi ada disebutkan tentang rasa dendam. Nah, rasa dendam ini adalah suatu rasa yang muncul akibat biasanya ada memendam amarah, ketiadaan rasa sabar. Nah, dendam ini sendiri bisa sangat berbahaya karena rasa dendam ini adalah keinginan di dalam hati untuk membalaskan perilaku yang tidak mengenakan terhadap dirinya. Ya. Selain dendam tadi ada juga di poin ketiga kan tentang dengki. Ya. Dengki ini adalah rasa di dalam diri seorang manusia, yaitu rasa tidak senang kepada orang yang dapat sesuatu atau dapat kebahagiaan atau dapat nikmat. Nah, jadi adanya rasa dengki, dia tidak menyukai adanya orang mendapatkan nikmat itu sedangkan dia tidak mendapatkan rasa itu. Mungkin itu menurut saya. Jadi kurang lebihnya tadi pengertiannya ada mengenai amarah, mengenai dendam sama dengki tadi ada sedikit ketersinambungan antara itu tadi antara yang paparkan juga mengenai dari pengertian amarah, dendam, dengki. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang kedua nih. Iya. Pertanyaan yang kedua, menurut Anda apa penyebab munculnya dari suatu amarah, dendam hingga dengki itu tadi? Mungkin sepengetahuan saya sendiri, akibat muncul amarah itu yang sampai keluar amarah itu kita tidak bisa menahan di dalam diri, dalam artian kita tidak mempunyai rasa sabar terhadap situasi tersebut. Nah, itu mungkin yang bisa membuat amarah bergejolak gitu. Kita rasa ingin membalaskan sesuatu, dan hal ini terkait juga kepada rasa dendam tadi. Nah, kenapa dendam itu muncul? Itu tadi karena kita masih merasa marah terhadap orang tersebut, kita masih merasa tidak setuju dengan perlakuan orang tersebut. Kemudian adanya dengki tadi, kita tidak menerima, kita merasa tidak adil dengan hal-hal yang kita alami. Contohnya orang yang mendapatkan porsi nasi 2 piring dan kita hanya 1 piring, tetapi kita tidak menerima bahwa satu piring itu yang lebih baik untuk kita, bukan yang 2 piring. Mungkin itu menurut saya. Mungkin sedikit menyimpulkan dari apa yang Jerbian, mungkin penyebab dari munculnya tiga itu tadi antara amarah, dendam sama dengki itu yang pertama berawalkan kurangnya sabar. Karena kurangnya sabar tadi maka timbul atau tidak penerimaan terhadap diri kita, sehingga memunculkan sifat-sifat seperti dendam, habis itu memunculkan sifat-sifat dengki. Oke, baik. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya itu, pernahkah Anda mengalami salah satu mungkin dari antara amarah, dendam hingga dengki itu tadi yang pernah Anda rasakan pada dalam diri Anda? Ya, kalau perasaan tersebut mungkin seluruh manusia pernah merasakannya, terutama terlebih khusus diri saya sendiri juga pernah merasakan hal-hal dalam keadaan tiga tadi. Oke, jadi pernah merasakan? Pernah. Oke, mungkin ini pertanyaan yang selanjutnya nih. Apakah hal tersebut mengganggu
kehidupan Anda baik secara sosial maupun emosional. Ya, sangat mengganggu kan, terlebih kita terhadap sudut pandang sosial, sosiologisnya itu kan terhadap masyarakat sendiri, kita ada rasa ketidaknyamanan ketika bertemu orang yang kita dendam, orang yang kita ada rasa amarah kepadanya, atau ada orang yang dengki. Nah, ketika kita bertemu, secara sosiologisnya kita ada merasa ketidaknyamanan ketika bertemu orang tersebut. Mungkin itu yang saya rasa. Mungkin dirasa kurang ada ketidaknyamanan apabila kita memiliki rasa sifat amarah, dendam hingga kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya betul. yang selanjutnya nih mengenai sekitaran masalah penyakit hati antara amarah, dendam hingga dengki. Sejauh apa nih pengaruh yang pernah Pian rasakan pada diri Pian sendiri, yang pernah Pian rasakan mengenai 3 amarah tadi kan, karena sudah dikatakan pernah merasakan yang 3 tadi, mungkin sejauh mana nih dari dalam diri Pian? Ya, mungkin dari saya pribadi, apa hal-hal pengaruh yang saya rasakan sejauh ini, orang-orang itu terhadap kita itu menjauhi, karena mereka tahu kalau mereka dapat sesuatu yang menyenangkan, kita akan marah kepadanya atau ada rasa ingin menghancurkan mereka. Nah, maka dari itu kita dijauhi orang-orang. Nah, dari sana mungkin pengaruh yang sangat buruk lah kualitasnya sampai saat ini. Oke. Baik, mungkin belum disimpulkan sedikit. Jadi pengaruh yang terjadi mungkin dari sifat yang dirasakan itu tadi, yaitu dijauhi orang-orang karena itu tuh sifat yang mungkin tidak baik lah untuk ditiru, apalagi dijadikan suatu tindakan atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, pernahkah Pian mengatasi dari rasa marah, dendam hingga dengki tadi? Pernah, sangat pernah. Oke, jadi sangat pernah. Lalu bagaimana cara Pian untuk mengatasi hal tersebut? Mungkin dari saya pribadi itu menyibukkan diri, atau pergi ke tempat lain, atau berlibur ke tempat hal yang menyenangkan. Mungkin itu dari saya. Jadi cara menurut Pian untuk mengatasi hal-hal yang seperti itu tadi dengan cara menyibukkan diri atau dengan cara berlibur, supaya apa yang kita rasakan itu bisa menenangkan diri kita. Ya, betul. Akan tetapi kalau boleh bertanya lagi nih, apakah cara tersebut bisa efektif atau mungkin tidak terjadi lagi lah? Nah, kalau dari pengalaman sebelumnya mungkin itu masih kurang efektif. Misalkan kita menyibukkan diri, mungkin akan seketika hilang, cuman rasa itu dapat kembali lagi. Masih kurang efektif lah bagi saya. Jadi dengan cara yang seperti itu tadi dirasa masih kurang efektif, karena kurang manjur. Mungkin nih kami ada cara supaya Pian suatu saat nanti apabila merasakan dendam, terus amarah maupun dengki. Jadi cara yang ulun berikan ini yaitu dengan cara berprasangka baik. Kira-kira untuk Pian bersedia kada menerapkan cara ini? Sangat bersedia. Mungkin bagaimana itu cara bersama baiknya? Oke, tadi kan karena telah bersedia nih, mungkin berarti telah mengiyakan. Dan caranya pun apabila suatu saat nanti semisal nih Pian dikatain orang, maka Pian itu berprasangka baik dengan cara yang pertama adalah menerima cacian dari orang itu tadi dengan cara berpikiran positif bahwasanya inilah memang keadaan diriku, lalu memaafkan atas tindakan orang itu tadi. Ya, pada intinya berprasangka baik ini adalah bagaimana cara kita berpikir positif. Mungkin itu cara yang dapat ulun berikan kepada Pian suatu saat nanti apabila Pian merasakan di antara 3 sifat itu kembali. Mungkin kiranya kita bertemu kembali mengenai semalam telah diwawancarai. Mungkin kehadiran atau kedatangan ulun saat ini ingin menanyakan bagaimana hasil dari penerapan dari berprasangka baik itu tadi. Alhamdulillah, setelah saya mengamalkan yang cara-cara yang Anda sarankan, saya amalkan, itu membantu saya dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi dapat ulun simpulkan kembali, cara yang digunakan
oleh pian, yaitu dengan cara berprasangka baik sangat menguntungkan pian lah Ya, untuk mengatasi hal-hal yang seperti semalam, seperti amarah, dendam hingga dengki. Jadi secara tidak langsung dengan cara menerapkan itu pian berhasil untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan. benar sekali. Oke, mungkin kembali izin bertanya nih kepada pian. Tadi kan dirasa menggunakan cara dengan berprasangka baik itu dapat mengatasi hal-hal itu. Lalu bagaimana nih dampak yang pian rasakan khususnya pada diri pian sendiri mengenai cara yang pian pakai itu tadi? Ya, kalau rasa dari hal-hal yang saya rasakan saat ini ketika setelah mengamalkan cara-cara Anda yang Anda sarankan, itu sangat banyak sebenarnya. Seperti kan rasa positif, misalkan kita mendapati rasa dengki, dendam dan amarah tadi muncul, kita langsung menggunakan cara yang Anda sarankan tadi, itu sangat membantu bagi saya menghilangkan rasa-rasa yang tidak mengenakan tersebut. Oke, jadi sangat ada dampak positifnya lah, Ya, terutama benar sekali. untuk perihal mengenai amarah, dendam hingga dengki tadi, jadi dapat mengatasinya secara tidak langsung. Ya. Oke, mungkin menurut pian nih kan tadi setelah diberikan treatment ataupun cara dengan cara berprasangka baik, kiranya pian dapat memberikan masukan tidak untuk cara yang itu tadi? Mungkin ada sedikit dari cara-cara yang Anda sarankan itu sangat bagus. Ya. Cuman dari pengalaman saya dari beberapa waktu ke belakang, dari setelah mengamalkan cara-cara yang Anda sarankan tersebut, saya berpikir mungkin kalau sebagai pemula mengamalkan cara-cara tersebut perlu orang yang mendampingi, misalkan orang yang selalu mengawasi, mengingatkan kita harus bersangka baik kepada orang, karena orang yang pemula seperti saya sendiri sering lupa dengan cara-cara tersebut. Jadi perlulah kita sebagai ada mentor yang mementori kehidupan kita, mungkin seperti itu caranya. Oke, jadi menurut pian cara ini sangat baik, karena tapi lebih baiknya lagi ada orang yang mendampingi atau ada orang yang mementori. Iya, betul. Supaya cara ini bisa diterapkan dengan sebaik-baik mungkin Ya, sehingga optimal. Iya. Oke. Mungkin ulun rasa terima kasih banyak nih karena sudah mau diwawancarai, Ya, sama-sama. sudah mau menerapkan treatment ataupun cara yang diberikan mengenai berprasangka baik. Mungkin kiranya dari ulun dengan cara berprasangka baik itu bisa dipertahankan kembali lah, supaya kita sebagai manusia ini dapat menerapkan akhlak-akhlak yang terpuji sesuai dengan tuntutan Rasulullah SAW. Jadi alangkah lebih baiknya dengan cara itu bisa diamalkan ataupun diterapkan setiap hari lah. Ya. Saya juga berterima kasih kan kepada Anda karena telah membantu, sangat besar perannya Anda ini di sini, membantu kehidupan saya dengan cara-cara bersikap baik, teraturlah kehidupan saya saat ini. Saya sangat berterima kasih banyak. Terima kasih. Nah, aku ada beberapa pertanyaan. Menurut Ikam, apa sih marah, dendam, dan dengki itu? Menurut Ikam aja nih. Dengki itu kayak terhadap seseorang yang membuat kesalahan terhadap diri saya, misalnya yang membuat kesalahan fatal dan ada rasa dendam terhadap seseorang, amarahnya tuh kayak nggak bagus lagi ke depannya, gitu. Terus menurut Ikam nih, apa yang menyebabkan munculnya amarah, dendam, dan dengki? Ya kan, nih kita ini berkawanan loh, tapi ada di belakang, di muka tuh baik, di belakang tuhnya buruk aja. Kadang kayak nih memandarakan si ini lawan si ini gitu. Jadi ketahuan kawan-kawan yang yang dipandarinya, dari situ mulai ada rasa dengkinya, benci. Ya,
Ika mengalaminya? Suah pasti dalam pertemanan tuh pasti ada gitu lah. Ada mungkin kan ada. Pertanyaan yang keempat, apakah hal tersebut mengganggu kehidupan Ikam? Kadang emang mengganggu karena kan kadang normal bagi kehidupan. Kalau masalah yang kayak itu tuh kayak udah baik gitu nah dijalani. Sejauh manakah pengaruh yang pernah Ikam rasakan dari mengalami hal tersebut? Kadang kayak seorang kada percaya diri lagi bakalan gitu ibaratnya. Kan ini kan bisa mandiri, tapi seorang bisa jadi bakawan, tapi kadang seorang kada percaya diri bisa bakawan. Terus suara Ikam nih berupaya kayak mengatasinya. Suahai kayak kan itu kan kalau diatasi kan bagus gitu nah. Jadi kan kayak untuk kedepannya bagus di samping kita seorang juga. Selanjutnya, apa yang suara Ikam lakukan kesan mengatasinya? Intinya ambil yang positif jangan memikir yang ke negatif kan gitu lah. Menurutku janganlah sampai dendam dengki lawan kawan, oleh kan kada baik bagi Ikam juga lebih baik ngalah gitu. Nah, jangan juga sampai baklahi. Nah, alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu lagi ya. Nah, bagaimana perasaannya? Alhamdulillah baik. Nah, jadi kayak apa perasaan Ikam setelah melakukan treatment ini? Lebih berpikir ke positif karena habis melakukan treatment ini kayak kita lebih memikirkan sesuatu yang kebaik, nggak ada yang ke negatif. Apakah treatment ini berdampak bagi Ikam? Ya sangat berdampak karena akan membuat kita kedepannya akan lebih baik. Tidak harus berpikir ke negatif ke seseorang, akan merubah diri jadi lebih baik. Alhamdulillah. Nah, pertanyaan terakhir, bagaimana masukan Ikam kesan treatment yang sudah kita lakukan ini? Masukan saya supaya untuk kedepannya kita akan berpikir positif dan tidak perlu dengki atau amarah kepada seseorang. Perlu diperbaiki dulu apa pola pikirnya. Iya. Terima kasih ya atas waktunya hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mungkin ulun perkenalkan nama ulun Siti Syahrazana Safira dari BKPI 2020. Nah, di sini ulun ada tugas mata kuliah psikoterapi sofistik. Nah, tugasnya tuh kami tuh diminta untuk mencari kayak narasumber untuk wawancara, dan kami ini kenanya tentang amarah, dendam, dan dengki. Nah, kira-kira yang bersedia aja lah untuk jadi narasumber ulun gitu. Bersedia. Nah, ini sebenarnya makasih lah kakak sudah bersedia. Mungkin kalau bapak kita langsung masuk aja lah. Ini. Nah, jadi sebelumnya nih mungkin sudah kada asing lagi kalau lah kayak dendam, amarah, dengki. Nah, menurut Pian, dendam, amarah, dan dengki itu apa sih? Bisa satu-satu atau mungkin langsung ketiganya dulu? Marah, dendam, dengki itu suatu perasaan kita terhadap sesuatu atau terhadap seseorang. Mungkin kalau marah kan ekspresi ketidaksukaan. Mungkin ketiganya nih ekspresi ketidaksukaan kita terhadap sesuatu itu atau terhadap seseorang. Dan mungkin itu tingkatan kadasi marah, dendam sama dengki. Kayak kita marah dulu nih, habis marah kita jadi dengki, dendam hanya kita dengki gitu. Mungkin itu yang perlu diketahui tentang marah, dendam. Iya, jadi kayak masih berkesinambungan. Iya. Nah,
Habis itu menurut Pian nih kira-kira apa penyebab jadi sampai kita tuh udah bisa marah dan dengki tadi penyebabnya gitu. Ketidaksukaan, entah kitanya yang kadang suka dengan orang atau sesuatu tadi, atau dari pihak sebelah, apa sih bahasanya, dari pihak yang itu tadi yang membuat kita tidak menyukainya. Ya pada intinya kita ketidaksukaan terhadap sesuatu atau terhadap orang. Iya, jadi itu misalnya penyebab utamanya lah. Iya. Lalu menimbulkan perasaan. Itu dari orang lah. Iya. Habis itu pernah lah Pian kayak merasakan hal itu gitu. Pasti pernah banget. Bagi marah lo, marah tuh pasti dah kesal awalnya, habis kesal jadinya marah gitu. Nah tapi menurut ulun sendiri kayaknya tadi sampai tingkatan dendam sampai dengki pak gitu, nah sampai di marahnya aja gitu. Nah, kira-kira untuk yang kadang ya namanya kehidupan lah, kadang ada menjengkelkan, ada bikin kesal dan bikin marah tadi, itu tuh mengganggu kehidupan kan maksud ulun. Ya mengganggu karena itu berhubungan dengan mood kita loh. Iya. Nah jadi misalnya kita tuh kesal atau kita marah lawan orang tuh, itu mempengaruhi kegiatan sehari-hari kita loh. Jadi kayak asa malas jadinya, kayak kalau begawian anaknya tuh sedih-sedih aja gitu. Iya. Kayak meratapi kemarahan kita lawan orang kayak gimana. Misalnya kita kalau bisa mengungkapkan kemarahan kita lah, tapi misalnya kemarahan kita terungkapkan itu tuh bahaya juga sebenarnya. Kalau kita salah dalam mengungkapkannya, nah itu kurang tepat lah artinya. Nah itu pasti mengganggu ke Kehidupan Ah. kita gitu, keseharian kita. Iya. Dan berarti di Pian itu cukup, maksudnya cukup berpengaruh. cukup sangat Sangat itu. berpengaruh. Karena dulu saya marahnya tuh di pagi hari bisa sampai malamnya karena ada beraktivitas gitu. Nah Iya. kayak malas-malasannya karena marah itu tadi, atau kada mengheran orang jadinya. Iya. Ini satu orang misalnya di rumah nih, Sarif lawan Adi misalnya, serumahan kada diharani kayak gitu. Nah itu kan mempengaruhi aktivitas kita juga loh. Jadi di rumah koler, kada apa-apa, karena kita jadi Sarif juga kita kada apa-apa kayak gitu loh. Iya. Habis itu, nah saat Pian merasakan kayak marah, kesal dan itu tuh tadi, Pian ada kayak maksudnya kayak upaya Pian untuk berhenti. Ada sih kadang tuh misalnya kesal marah lebih ke berdiam sih, kayak langsung menampakkan kemarahan kita, tapi tidak dengan ucapan, tapi berdiam, ada mengheran orang, dan dari ekspresi muka tuh terlihat gitu. Nah itu tuh jar mama misalnya kamu misalnya tuh jar mama ketahuan mana langsung ekspresi itu berubah gitu. Dan misalnya lagi begawian malah lo kayak gerusuk kayak tau kayak nah itu ketahuan. Jadinya biasanya misalnya ada tuh langsung berdiam ke kamar. Itu kayak ya ada mengheran orang aja, jadinya akan memutus komunikasi dengan orang lain. Nah itu Untuk menghindari percakapan yang lain. Iya. Iya. Jadi istilahnya upaya yang Pian lakukan tadi itu tadilah diam untuk tidak menambah permasalahan lagi. Oke. Nah, jadi kami ini selain disuruh wawancara, kami ini ada juga diberikan kayak opsi-opsi treatment gitu nah, untuk supaya sekiranya kayak kita nih lebih bisa bertahan lagi dengan perasaan-perasaan itu gitu, untuk tidak semakin menjadi-jadi. Nah kira-kira Pian mau aja lah untuk di treatment ini kan? boleh. Nah, jadi kami menawarkan, ulun khususnya kepada Pian menawarkan treatment yang namanya itu memutus rasa dendam dengki dengan pemikiran yang terbalik, atau istilahnya jadinya pemikiran Pian yang awalnya kayak marah tadi jadi positif. Kayak istilahnya saat Pian marah dengan kelakuan adik Pian tadi misalnya nih, jadi kayak Pian tuh berpikiran positif aja. Maksud ulun tuh kayak misalkan inya apa ya, kayak misalkan Pian marah dengan inya gara-gara inya ada beberapa piring misalkan. Nah Pian saat itu Pian marah loh. Nah jadi kita berpikiran terbalik lagi nih, kayak
kayak pian mungkin ini lagi tergasa-gasa, kayak kita tuh berpikir positif aja terhadap itu. Habis itu misalkan mungkin ini lagi ada apa, kayak tuh mungkin ada sesuatu yang pada kita ketahui yang menggangguinya sehingga ini tidak melakukan cuci piring itu tadi. Nah mungkin kayak kita lebih berpikir positif sih terhadap segala sesuatu yang mengolah kita marah itu tadi, karena kita kada tahu apa yang terjadi di balik itu sampai ini melakukan itu dan membuat kita marah. Gitu. Nah, jadinya mungkin untuk treatmentnya kayak kita bisa lebih berpikir positif. Kayak ada semua hal tuh buruk kok kayak nah kita bisa melihat dari sisi yang lain. Barangkali ini kayak gini jadi melakukan ini. Nah mungkin itu sih treatment yang ulun tawarkan kepada kalian supaya istilahnya sedikit demi sedikit kita bisa meredam yang amarah tadi, kesal, dendam, dengki dan lain-lain sebagainya. Nah kira-kira treatment ini bisa pian jalani gitu? Bisa sih kayaknya lah. Beberapa waktu loh nih? Iya, kayak sekitar seminggu cukup. Nah, jadi nanti ada sih ulun follow up gitulah di WA mungkin kayak kita untuk melakukan treatment ini gitu. Nah, mungkin itu aja Bang dulu. Nah, ulun ucapkan terima kasih nih ke Pian karena sudah mau diwawancara dan mau untuk treatment ini. Mungkin karena kita calling lagi lah kapan selanjutnya kita bisa wawancara lagi setelah ini. Oke. Makasih. Masya Allah, alhamdulillah. Berapa hari sudah kita sejak hari wawancara kemarin itu? 3 atau 4 sih? 4 harian ya kayaknya. Sudah 4 harian lah. Dan gimana treatmentnya, dijalankan saja kah atau gimana? Lumayan dijalankan. Dan oke. Semoga lumayan berdampak ya. Jadi hari ini ulun hendak kembali melanjutkan wawancara sebagai bagaimana hasil dari treatment yang kemarin sempat ulun sarankan ke Pian ya. Mungkin langsung aja gini lah, ulun hendak bertanya nih ke Pian, kira-kira setelah yang Pian melakukan treatment yang berpikir positif kemarin itu apa yang Pian rasakan? Yang ulun rasakan lah setelah treatment kan selama treatmentnya berpikir positif ya Wak. Dan beberapa hari ini tuh yang lumayan menguras emosi tuh adik ulun gitu. Nah karena kan anggapannya nih ulun lagi di kelas, jadi adik tuh biasanya kayak mencet, video call, telepon, kayak merusuhi kayak gitu. Nah kayaknya ceritanya sekolah segala macam gitu. Nah kadang itu tuh kan meolah ulun tuh kayak kesal kayak itu, nah kayak abut kayak itu. Nah tapi untuk beberapa hari ini ulun tuh mencoba kayak mungkin ini anak cerita aja gitu. Nah karena ini perlu membagikan kisahnya di sekolah kayak gitu. Karena kan biasanya misalnya ulun mah iya emang kayak itu juga kayak itu. Nah tapi karena ini lagi di kos jadinya lewat chat yang banyak kayak itu, kayak spam chat kayak itu. Nah itu Pak kadang mengirim video kayak itu ininya. Itu tuh lumayan berdampak ke ulun loh, dengan berpikir mungkin ini anak cerita aja nih gitu, ada berniat anak mengganggu atau apa kayak gitu. Ya lumayan berdampak lah gitu beberapa hari. Jadi istilahnya treatmentnya tuh dampak positif lah. Jadi yang Pian rasakan tuh jadi kayak lebih tenang, lebih slow menghadapi adik Pian. Jadi enak aja kayak menerima aja sudah kayak gitu. Alhamdulillah. Ya artinya berhasil aja tuh ya lo. Iya. Nah mungkin lah dari treatment ya tidak ada yang sempurna dalam sesuatu tuh ya lo. Kira-kira Pian ada masukan lah untuk treatment yang kemarin ulun berikan terhadap permasalahan ini, ada nggak sih? Ada sih, karena semalam kan itu cuma terkait berpikir positif kok. Ada semua orang bisa berpikir positifnya itu kayak itu. Nah mungkin misalnya ada cara treatment yang lebih keras mungkin lah bahasanya gitu. Nah dari berpikir positif itu bisa dicoba kayak itu, mungkin kayak zikir kah atau nah yang sejenis bersama Tuhan lah kayaknya lah. Karena kan kalau yang berpikir positif itu kan ke diri ulun sendiri dah ulun dengan diri ulun gitu. Nah itu agak susah kan kita melakukannya kalau dengan diri sendiri, karena kan itu kan kadang pasti ada rasa-rasa kada inginnya kayak itu.
dibersamai dengan Yang treatment lain. yang lain Ya, bersamai lah, jadi misalkan berpikir positif dengan istighfar mungkin ya. ya. Oke, nah jadi itu tadi masukannya lah. Alhamdulillah, semoga lah treatment ini bisa terus kita amalkan nih, ada cuma sebatas yang sampai sini selesai. Dan sekali lagi Ulun ucapkan terima kasih karena Pian sudah mau ikut membantu Ulun dalam menyelesaikan tugas ini. Semoga kita dimudahkan, dilancarkan